Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Seperti biasa, kita akan mempelajari pembelajaran jarak jauh. Yang akan kita pelajari adalah tema 8. Subtema pertama di pembelajaran pertama mengenai bumiku. Simak dan saksikan videonya baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan dan dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam. Siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Dengan kompetensi dasar hari ini adalah 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca hanya berdasarkan membaca judul atau melihat gambar. Nah, kita akan membacakan suatu percakapan mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Udin, wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore, ayo kita pulang. Kata Siti, iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul, Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa? Ada siang dan ada malam. Ayo kita cari tahu informasinya teman-teman. Dari teks bacaan tadi, kita bisa melihat percakapan antara Udin dan Siti mengenai perbedaan waktu antara siang dan malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Atau bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita sama-sama belajar. Di sini ibu telah menyajikan judul dan gambar sampul buklet yang di sini kita akan sama-sama cari tahu informasi penting apa sih yang ada pada buklet tersebut. Buklet tersebut judulnya terjadinya siang dan malam. Apa aja sih pengaruh kok bisa terjadinya siang dan malam? Yang pertama, adanya gerak relatif bumi. Yang kedua, adanya rotasi bumi. Dan yang ketiga, terjadinya siang dan malam. Sesuai dengan judul dari sampul buklet tersebut. Tadi kompetensi dasar kita akan mencari informasi penting apa aja sih yang terjadi pada siang dan malam. Di sini tugas kalian menuliskan hal-hal yang kalian ketahui dan hal-hal yang ingin kalian ketahui tentang siang dan malam. Nah, ini adalah formatnya. Kalian bisa mencari format tersebut di buku paket kalian di tema 8 di halaman 3. Kita akan belajar materi mengenai IPA dengan kompetensi dasar menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dengan tujuan pembelajaran, dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, siswa nanti akan mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu, siang dan malam. Yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Sebelumnya kita akan membaca teks bacaan yang ada di buku paket kalian di halaman 4. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat yang paling tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu sama-sama. Dari gambar tersebut, kita lihat di sana ada kutub utara di atas dan kutub selatan di bagian bawah. Dan ada
yang menunjukkan arah rotasinya. Nah, kita perhatikan lagi ya teks bacaannya. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Nah, matahari bisa terbit pada pagi hari dan tenggelam pada sore hari itu karena adanya rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, itu karena rotasi bumi ya. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Ya, bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Nah, berarti rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengelilingi satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang, lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu tersebut. Dirimu dengan arah yang berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya, bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam lagi tentang gerak semu, ayo kita perhatikan kegiatan berikut. Nah, di sini ada kegiatan pertama. Simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Langkah-langkahnya yang pertama. 1. Anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Ada A dan B. Nah, berdirinya di posisi yang sejajar ya. Yang ketiga, A menutup mata nih dan berdiri tetap pada posisi B. Dan B berjalan maju 1 meter. Nah, yang B ini akan berjalan ya 1 meter. Nah, yang keempat, A membuka mata dan mengamati posisi B. Perubahan posisi B. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan. Akan tetapi, A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur, sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Jadi, bukan yang A yang bergerak, tapi yang B. Kita akan lihat di kegiatan kedua. Di sini ada 2 anak yang melakukan percobaan, yang satu memegang globe dan yang satu memegang senter. Kita lihat ya simulasinya. Simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Pilihlah 2 orang teman kamu dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut. Ikutilah langkah-langkah berikut ya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah senter dan globe. Yang pertama, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe. Yang kedua, arahkan senter, jangan dinyalakan dulu ya, sehingga menghadap globe. Amatilah globenya. Yang ketiga, nyalakan senter dan amati. Yang keempat, adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Dan yang kelima, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan
berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Kita lihat ya, di sini ada dua teman kalian. Yang satu memegang senter dan yang satu memegang globe. Nah, yang pertanyaan keempat, adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter nyalakan? Ya, ada perbedaannya. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisinya. Ketika senter dinyalakan, ternyata ada perbedaan keadaan pada globe, yaitu sisi atau bidang yang berhadapan dengan senter yang dinyalakan menjadi terang. Nah, itu adalah proses di mana terjadinya siang dan malam. Yang kelima, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe secara perlahan-lahan dan berlawanan jarum jam. Amati ya, globe yang berputar dari bidang sisi atau permukaan yang awal terang, perlahan-lahan menjadi gelap ya, sementara sisi permukaan yang gelap perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap, sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Nah, itulah simulasi terjadinya peristiwa siang dan malam akibat rotasi dari bumi. Setelah kita mengamati dua simulasi yang tadi Ibu bacakan, kalian di sini akan menjawab pertanyaan atau menuliskan latihan di buku latihan kalian. Nanti kalian bisa kumpulkan ke classroom. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku paket kalian di tema 8 di halaman 7. Pelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dan terima kasih.